Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 26 Maret berjudul Berani Hidup Tidak Wajar. Saudaraku, tidak bisa dibantah bahwa kehidupan sebagai anak-anak Allah adalah kehidupan yang tidak wajar menurut dunia. Kehidupan yang tidak memiliki kesenangan, tetapi selalu menyukakan hati Allah. Ini sudah merupakan hal yang tidak wajar, tidak dikenal oleh dunia. Kesenangan-kesenangan hidup ini menjadi seperti wilayah dalam kerajaannya yang tidak akan diserahkan kepada pihak manapun. Melepaskan suatu kesenangan seperti mencabut nyawa, saudaraku, sungguh sangat menyakitkan. Hal inilah yang membuat seseorang menahan diri untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan secara benar. Dalam hal ini seseorang bisa membuktikan kecintaannya kepada Tuhan, yaitu ketika ia bersedia melepaskan segala sesuatu dan menjadikan Tuhan sebagai kesukaan hidupnya. Dalam hal ini seorang bisa membuktikan kecintaannya kepada Tuhan, yaitu ketika ia bersedia melepaskan segala sesuatu dan menjadikan Tuhan sebagai kesukaan hidupnya. Akhirnya tidak ada lagi kesenangan yang disisakan kecuali menyenangkan hati Allah. Haleluya. Ya, seseorang bisa membuktikan kecintaannya kepada Allah yaitu ketika ia bersedia melepaskan segala sesuatu. Saudaraku sekalian, mengikut Yesus bersedia hidup seperti Dia. Harus begitu. Tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Artinya bersedia tidak mencari kenyamanan hidup. Inilah hal tersulit yang dihadapi orang Kristen. Sebab dengan mengenakan kebenaran ini, seseorang mulai merasa hidup tidak wajar. Tetapi sesungguhnya inilah cara menghargai hidup. Pada umumnya, manusia hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan mengingini apa yang orang lain miliki sesuai dengan semangat zaman. Kalau hal ini dilakukan orang yang hidup sebelum zaman anugerah atau orang di luar orang percaya, bisa dimaklumi, ya. Tapi kalau orang percaya tidak memperdulikan betapa celakanya. Ya, pada umumnya ya, orang hidup hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, kalau itu dilakukan orang di luar Kristen, ya kita maklum memang standarnya begitu. Bangsa Israel saja beragama dengan orientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan fokusnya itu tanah dunia ini, tanah Kanaan yang diperebutkan oleh kekuatan senjata hari ini. Semangat hidup orang percaya adalah semangat dari tempat maha tinggi, yaitu mengenakan gairah hidup Yesus yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang hanya diperuntukkan bagi Allah Bapa, yaitu melakukan segala kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Orang percaya akan meletakkan kepala nyaman nanti di langit baru, bumi baru. Di bumi kita bekerja keras untuk roti yang tidak binasa, yaitu kekekalan. Pekerjaan kita adalah meniru hidup Yesus, mengenakan hidup Yesus. Sebenarnya ketika seorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupannya termasuk segala miliknya disita oleh suatu kerajaan. Kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Kalau seluruh hidupnya disita, itu berarti di bumi ini ia hanya sebagai orang yang menumpang. Sejak itu pemerintahan Allah berlaku atau berlangsung dalam hidupnya. Pemerintahan Allah adalah kehidupan yang diatur atau dikendalikan oleh Allah. Ini adalah kehidupan yang diarahkan untuk mewarisi kerajaan surga. Kenyamanan hidup duniawi tidak lagi menjadi tujuan, ya. Kalau orang menghadirkan pemerintahan Allah. Nah, ini konyolnya nih, saudara. Ada orang-orang Kristen yang menghadirkan pemerintahan Allah supaya dia menikmati kenyamanan dunia. Nah, ini dia yang ngawur, saudaraku.
kenyamanan hidup di duniawi ini, kenyamanan hidup duniawi tidak lagi menjadi tujuan bagi orang yang menghadirkan pemerintahan Allah. Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ternyata mengikut Yesus harus meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan dunia. Pada gereja yang mula-mula mereka bukan hanya kehilangan segala sesuatu yang mereka harus segala sesuatu dalam arti materi. Tapi mereka juga harus teraniaya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kalau seorang mau ikut dia harus melepaskan segala sesuatu. Jadi tidak ada lagi harapan untuk menikmati sebuah kenyamanan di bumi ini. Dalam hal tersebut bisa dimengerti kalau firman Allah mengatakan bahwa, saudaraku, kalau kita bisa mengerti kalau firman Allah mengatakan bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yaitu walaupun dia pemilik segala sesuatu, tapi ia mengosongkan diri. Mengosongkan diri maksudnya adalah melepaskan semua hak-haknya supaya ia bisa mempersembahkan semuanya bagi Allah Bapa. Tanpa berbuat demikian, ia tidak akan bisa menjadi Mesias. Dia harus melepaskan semuanya, harus meninggalkan segala kemuliaan, baru bisa menjadi Mesias. Orang percaya harus melepaskan segala sesuatu, baru memperoleh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, sebelum memperoleh kemuliaan bersama Tuhan Yesus, harus terlebih dahulu menderita bersama dengan Tuhan. Dan orang tidak bisa menderita bersama Tuhan kalau tidak dewasa seperti dia. Jadi orang tidak bisa menderita kalau belum memasuki kedewasaan dalam tingkat tertentu. Jadi sebelum orang percaya dimuliakan bersama Yesus, orang percaya harus meneruskan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus sampai ke ujung bumi, artinya menjadi saksi Tuhan. Oleh sebab itu orang percaya harus belajar bagaimana tidak lagi terikat dengan percintaan dunia dan keinginan-keinginan dosa di dalam dirinya. Supaya bisa belajar untuk memiliki karakter Yesus. Juga harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu bagaimana membawa orang lain bisa mengikuti jalan hidup yang tadi milikinya. Ini adalah proyek mencetak manusia seperti Yesus. Bukan sekedar menjadikan orang lain sebagai anggota salah satu gereja. Tidak cukup ya saudara sekalian. Menjadi anggota salah satu gereja itu tidak cukup, saudaraku. Tapi harus membimbing orang benar-benar memasuki kehidupan yang Allah kehendaki. Kehidupan yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau sampai kita bisa mengerti jalan hidup ini, kita bersyukur sekali menjadi orang yang beruntung. Kita harus belajar, ya. Hidup seperti yang Yesus jalani. Dan kalau kita bisa melakukannya, wah, itu keberuntungan. Keberuntungan. Nah, banyak orang pikir keberuntungan itu kalau punya uang banyak, punya kehormatan manusia, ya, punya harta berlimpah, dapat warisan, kedudukan tinggi. Aduh, semua itu fana, saudara, fana. Bahkan kadang-kadang ya kita melihat di dalam gereja juga kebanggaannya gereja besar, jemaat banyak. Itu juga bisa menjadi kebanggaan. Saya mengatakan ini karena saya pendeta dan ada godaan itu. Tapi saya mau memilih. Tidak memiliki apapun. Belajar untuk menghayati tidak memiliki apapun. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.